Indonesia yang mana ada banyak heritage players ni yang juga banyak pada ketika ini berpangkalan di Eropah, tetap walaupun ramai di liga-liga yang lebih bawah. Kemudiannya ada seorang Malaysia doakan Indonesia kalah lawan Bulgaria. Fakta, drama, dan reaksi panas Asia. Atmosfer sepak bola Asia kembali memanas. Jelang laga panas antara Indonesia melawan Bulgaria, muncul kabar yang bikin publik terkejut sekaligus geram. Sebagian netizen dari Malaysia disebut-sebut secara terang-terangan mendoakan agar Garuda tumbang di pertandingan penting ini. Apakah ini sekadar rivalitas biasa, ataukah sudah berubah menjadi tekanan psikologis lintas negara? Simak cerita lengkapnya, karena apa yang terjadi justru jauh lebih dramatis dari yang dibayangkan. Menjelang pertandingan yang sangat dinantikan, Timnas Indonesia datang dengan penuh percaya diri. Setelah tampil impresif di beberapa laga terakhir, pasukan Garuda mulai mendapat sorotan dari berbagai negara, termasuk rival serumpun, Malaysia. Namun alih-alih memberi dukungan, sebagian komentar dari netizen Malaysia justru memicu kontroversi. Di berbagai media sosial, muncul kalimat-kalimat yang cukup pedas. Ayo Bulgaria, kalahkan Indonesia, jangan sampai Indonesia menang lagi. Sudah cukup mereka dilulukan. Komentar-komentar seperti ini langsung viral dan menyebar dengan cepat. Tidak butuh waktu lama hingga para pendukung Indonesia ikut bereaksi. Banyak yang merasa heran, mengapa negara serumpun justru terlihat berharap Indonesia kalah. Sebagian pengamat menyebut ini adalah bentuk klasik rivalitas sepak bola Asia Tenggara. Dalam dunia sepak bola, emosi memang seringkali lebih dominan dibanding logika. Nama seperti Safi Salih bahkan ikut terseret dalam perbincangan publik. Meski tidak secara langsung menyatakan hal tersebut, beberapa pernyataannya di masa lalu kembali diangkat dan ditafsirkan oleh netizen. Hal ini semakin memperkeruh suasana. Padahal, di sisi lain, ada juga warga Malaysia yang justru menunjukkan sikap sportif. Mereka memberikan dukungan kepada Indonesia sebagai wakil Asia Tenggara yang sedang naik daun. Kita harus bangga, ASEAN semakin kuat, Indonesia lagi bagus, ini bagus untuk sepak bola regional. Sayangnya, suara-suara positif ini kalah viral dibanding komentar negatif. Dramatisasi pertandingan, di tengah panasnya situasi, Timnas Indonesia tetap fokus pada satu tujuan, menang. Pelatih dan pemain mencoba menutup telinga dari semua komentar di luar lapangan. Bagi mereka, pertandingan melawan Bulgaria bukan sekadar laga biasa. Ini adalah ajang pembuktian. Bulgaria sendiri bukan lawan sembarangan. Tim Eropa ini dikenal dengan fisik kuat, disiplin tinggi, dan pengalaman internasional yang matang. Namun Indonesia datang dengan semangat juang yang tak kalah besar. Bayangkan suasana stadion, sorakan penonton menggema. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut, dan jutaan pasang mata menatap penuh harap. Di saat yang sama, di luar sana, ada yang diam-diam berharap Indonesia kalah. Inilah yang membuat pertandingan ini terasa berbeda. Bukan hanya soal menang atau kalah, tapi tentang harga diri, tentang kebanggaan bangsa. Reaksi publik Indonesia, kabar tentang doa kekalahan dari Malaysia langsung memicu reaksi keras dari netizen Indonesia. Kalau mereka doakan kita kalah, kita buktikan sebaliknya. Biarkan hasil di lapangan yang bicara, Garuda tidak butuh doa dari mereka, kita punya jutaan pendukung sendiri. Semangat ini justru menjadi bahan bakar tambahan bagi para pemain. Alih-alih tertekan, Timnas Indonesia justru semakin termotivasi untuk tampil maksimal. Sudut pandang netral, namun penting untuk dipahami, tidak semua masyarakat Malaysia memiliki pandangan yang sama. Rivalitas dalam sepak bola memang sering memunculkan emosi berlebihan. Tapi di balik itu, tetap ada rasa saling menghormati sebagai sesama negara Asia Tenggara. Beberapa analis bahkan menyebut bahwa fenomena ini adalah tanda bahwa Indonesia kini semakin diperhitungkan. Kalau tidak dianggap ancaman, tidak mungkin ada reaksi seperti ini. Artinya, posisi Indonesia di kancah sepak bola internasional mulai naik level. Kini semua kembali ke lapangan hijau. Apakah doa-doa negatif itu akan menjadi kenyataan? Ataukah justru menjadi bahan bakar bagi Garuda untuk terbang lebih tinggi? Satu hal yang pasti, sepak bola selalu punya cara untuk menjawab segalanya.
Bukan lewat kata-kata, bukan lewat komentar, tapi lewat aksi nyata di atas lapangan. Dan ketika peluit panjang dibunyikan nanti, dunia akan tahu siapa yang benar-benar pantas berdiri sebagai pemenang. Call to action, bagaimana menurut kalian? Apakah ini sekadar rivalitas biasa, atau sudah keterlaluan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, rivalitas dalam sepak bola memang sering memunculkan emosi berlebihan. Tapi di balik itu, tetap ada rasa saling menghormati sebagai sesama negara Asia Tenggara. Beberapa analis bahkan menyebut bahwa fenomena ini adalah tanda bahwa Indonesia kini semakin diperhitungkan. Kalau tidak dianggap ancaman, tidak mungkin ada reaksi seperti ini. Artinya, posisi Indonesia di kancah sepak bola internasional mulai naik level. Penutup dramatis, kini semua kembali ke lapangan hijau. Apakah doa-doa negatif itu akan menjadi kenyataan? Ataukah justru menjadi bahan bakar bagi Garuda untuk terbang lebih tinggi? Satu hal yang pasti, sepak bola selalu punya cara untuk menjawab segalanya. Bukan lewat kata-kata, bukan lewat komentar, tapi lewat aksi nyata di atas lapangan. Dan ketika peluit panjang dibunyikan nanti, dunia akan tahu siapa yang benar-benar pantas berdiri sebagai pemenang. Call to action, bagaimana menurut kalian? Apakah ini sekadar rivalitas biasa, atau sudah keterlaluan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku.